sambil kita tunggu ayah bunda yang lain, langsung saja kita mulai saja, Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ayah bunda sekalian pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Amin. Bagi yang mungkin sedang diberikan musibah atau sedang sakit, semoga dan mengangkat penyakitnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu, ya, walaupun dalam keadaan daring via Zoom karena situasi yang masih pandemi. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Rasul kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, pengikutnya, sahabatnya hingga yang akhir. Baiklah ayah bunda sekalian, pada kesempatan pagi ini saya selaku MC pada acara OTM via Zoom ini akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan tilawah, kemudian nanti yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Ustazah Vita, kemudian dilanjutkan penyampaian perkembangan peserta didik oleh Ustaz Dari, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja buka acara OTM via Zoom kali ini dengan meluruskan niat hanya kepada Allah dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ada tilawah yang akan diwakilkan oleh Ananda Zaneta dari kelas 4D. Ada Mbak Zaneta, kami persilakan. Surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bi taqwaha idim ba'sa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqubaha. Shadaqallahul adzim. Jazakallah kepada Mbak Zanet, ya, yang sudah menyampaikan atau membacakan lantunan surat Asy-Syams pada pagi hari ini. Semoga dengan itu akan senantiasa nantinya menambahkan keberkahan dalam majelis atau forum ini. Baiklah ya bunda sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Vita tentang tema gaya belajar. Oke, langsung saja setelah ini akan disampaikan oleh Ustazah Vita. Kepada beliau, Ustazah Vita, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Khususnya adalah nikmat sehat sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan OTM virtual pada pagi hari ini, Ayah Bunda. Karena kondisi yang belum memungkinkan kita untuk bertemu. Kemudian nikmat Islam ya, nikmat yang luar biasa ya, sehingga kita bisa berada pada zaman yang kita bisa mengkaji ilmu-ilmu agama ini dengan sangat banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, guru besar kita, suri toladan kita sepanjang masa, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat, tabi'in, dan orang yang senantiasa mengikuti milah beliau sampai yaumul akhir nanti. Ayah Bunda rahimakumullah, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, kita kembali berjumpa untuk yang kedua kali melaksanakan OTM virtual pada pagi hari ini. Semoga tidak bosan ya ketemu dengan kami lagi. Inginnya kami bisa berjumpa tatap muka secara langsung ya dengan ayah bunda semuanya, tetapi kembali karena keadaan yang belum memungkinkan, hanya kita bisa berpasrah diri, berdoa kepada Allah. Semoga kita segera diangkat ya wabah dan ujian ini dari muka bumi. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda rahimakumullah, pada hari ini kembali kita akan melaksanakan OTM daring. Kita akan belajar bersama terkait bagaimana menyiapkan putra-putri kita ini menjadi generasi emas ya, generasi yang bisa mewarisi semangat para sahabat, semangat para ulama pada zaman Sahabiyah. Nah ini mari kita luruskan niat kita pada pagi hari ini untuk terus mengasah keilmuan kita, terus belajar, ya terus menambah wawasan kita melalui salah satu kegiatan OTM di pagi hari ini. Untuk itu izinkan saya mengangkat sebuah materi terkait gaya dalam belajar. Nah, gaya dalam belajar, seperti kita ketahui ayah bunda bahwasanya belajar atau tolabul ilmi merupakan kewajiban dari setiap muslim, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai dengan liang lahat, dari ketika pertama dilahirkan di dunia sampai kemudian ajal menjemput. Nah, hadis ini sangat relevan sekali dengan salah satu hadis yang lain, yaitu utlubul ilmi faridotun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi selama kita masih bernafas, jadi selama kita masih diberikan kesempatan hidup, mari ya terus kita asah ya keilmuan kita. Kita coba niatkan dalam hati untuk selalu haus akan ilmu. Nah, ayah bunda rahimakumullah, seperti pepatah yang disampaikan salah satu ulama besar ya, Imam Ibnul Qayyim, mengibaratkan bagaimana kita gunakan ilmu kita ini setiap hari. Ya, jadi kita akan evaluasi diri setiap hari kira-kira seberapa
kegiatan yang kita gunakan untuk mengasah keilmuan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menuntut ilmu itu akan menjadi sebuah ibadah yang amat besar. Karena di dalam Al-Quran juga sudah digambarkan ya, barang siapa menuntut ilmu maka akan ditinggikan derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa sekali. Nah, ini kemudian menjadikan pepatah yang sangat menukik ya pribadi saya sendiri. Beliau adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam patah beliau mengatakan ya, tahun ibarat batang pohon, kemudian bulan-bulan adalah dahannya, hari-hari adalah ranting-rantingnya, jam-jam adalah daun-daunnya, dan nafas-nafas adalah buah-buahnya. Barang siapa nafas-nafasnya untuk ketaatan, maka buah pohonnya adalah baik. Dan barang siapa nafas-nafasnya untuk kemaksiatan, maka buahnya adalah hanzol, buahnya pahit. Musim panennya nanti adalah yaumul hisab, nanti hari pembalasan, di mana kita tuai semua kegiatan yang kita gunakan selama umur kita yang diberikan Allah di dunia. Pada saat panen itulah akan jelas mana buah yang terasa manis dan mana buah yang terasa pahit. Nah, yang tahu adalah diri kita masing-masing, ayah bunda, yang kita bisa koreksi dan evaluasi kira-kira selama umur kita sampai saat ini, kira-kira sejauh mana ketaatan yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti harapannya ketika di yaumul hisab nanti kita bisa mendapatkan buah dari umur kita ini adalah buah manis ya, bukan hanzol. Nah, kondisi umat Islam saat ini, ayah bunda, sangat jauh dari ideal ya. Kita tahu ya, fenomena sekarang ibaratnya jauh sekali dari ilmu agama. Tantangan zaman yang sudah sedemikian banyak sekali yang menimpa umat Islam ya, seolah-olah umat Islam itu dipecah belah ya. Nah, kondisi ideal itu bisa kita temukan pada saat zaman Sahabiyah dan Salafus Sholeh ya, di mana semangat mereka di dalam menuntut ilmu, semangat mereka di dalam menegakkan ilmu-ilmu agama itu luar biasa. Jadi sampai ibaratnya semangat mereka itu sangat yang membara sekali. Nah, sebagai contoh yang bisa kita ambil teladan dari salah satu, dari beberapa ulama salaf ya, yang kita kenal, yang pertama adalah kita bisa mengambil teladan dari salah satu ulama besar, yaitu Imam Syafi'i ya. Kita tahu Imam Syafi'i itu pada usia 7 tahun sudah pergi berkelana ya, hijrah untuk menuntut ilmu ya, memohon izin kepada ibundanya untuk menuntut ilmu, dan beliau itu hafiz di usia kanak-kanak. Luar biasa sekali, subhanallah ya. Ini menjadikan semangat kita ya untuk bagaimana kita juga bisa meniru semangat beliau ya. Jadi ketika ada seseorang bertemu beliau dan bertanya, "Wahai Imam Syafi'i, bagaimana semangat Anda di dalam menuntut ilmu?" Kemudian beliau pun menjawab ya, "Ketika saya mendengar ilmu, ketika saya mendengar atau mendapatkan sebuah ilmu yang belum pernah saya dapatkan, maka seakan seluruh tubuh saya ini bergetar ya, memiliki telinga untuk mendengarnya dengan sangat jelas sekali." Kemudian seseorang itu bertanya lagi kepada Imam Syafi'i, "Bagaimana kesungguhan Anda dalam mencari ilmu?" Beliau pun, Imam Syafi'i, menjawab, "Ketika saya menuntut ilmu, maka ibarat seorang ibu yang mencari anak semata wayangnya yang hilang entah kemana." Nah, bisa dibayangkan seorang ibu yang hanya memiliki satu orang anak pastinya sangat mencintai anak tersebut ya. Ketika hilang, maka apapun direlakan untuk menemukan anak yang hilang tersebut ya, bahkan mungkin nyawa dan hartanya pun akan dikorbankan ya seorang ibu tersebut ya. Nah, ini ibarat
semangatnya Imam Syafi'i itu seperti seorang ibu tersebut. Jadi luar biasa. Jadi, semuanya akan dikorbankan ya. Bahkan nyawa, bahkan hartanya, waktunya, kemudian tenaganya dikorbankan hanya untuk menggairahkan untuk mendapatkan sebuah ilmu. Kemudian kita bisa contohkan lagi ulama salaf yang lainnya adalah Imam Bukhari ya. Kita tahu beliau adalah salah satu penulis kitab Sahih Bukhari ya. Jadi kitab itu melintas zaman ya. Kita bisa menggunakannya di saat ini untuk rujukan ya setelah Al-Quran. Jadi ketika beliau ya kebiasaannya pada waktu beliau tidur, biasanya tidur di atas tikar, kemudian ketika beliau itu terlintas sebuah masalah, beliau selalu bangun ya, beliau selalu bangun. Jadi kalau istilahnya orang Jawa itu tidurnya tidak jenak. Ya, selalu bangun dari tidurnya, kemudian menyalakan korek api dan menyalakan lampu. Kemudian masalah itu beliau tulis, kemudian beliau beri tanda. Nah, setelah beliau selesai menuliskan masalahnya tersebut, beliau tertidur kembali. Ketika terlintas hal yang sama, maka beliau bangun kembali dan berulang-ulang seperti itu setiap malam ya. Sampai kemudian beliau menorehkan sebuah karya yang fenomenal sekali, yang monumental sekali, yaitu kitab Sahih Bukhari ya, yang menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran ditulis selama 16 tahun. Kemudian kita juga bisa ambil teladan dari salah seorang ulama salaf yang bernama Imam Al-Ghazali. Beliau adalah ulama multidisiplin, multitalenta. Jadi kajiannya, kalau beliau sering memberikan kajian, biasanya dihadiri oleh kurang lebih 300 sorban besar, 300 ulama-ulama besar yang menghadiri kajian beliau. Salah satu kitab yang sangat terkenal juga yaitu Ihya Ulumuddin. Selanjutnya yang terakhir untuk teladan yang bisa kita ambil dari salah satu ulama salaf besar lainnya yaitu Imam An-Nawawi. Ya, ini ada kisah ketika An-Nawawi kecil, beliau menangis terseduh-seduh ya. Karena apa? Bukan karena kalau anak-anak dinakali temannya ya, tidak ya. Tetapi karena teman-teman sepermainannya itu mengajak An-Nawawi kecil ini untuk bermain. Ya, padahal An-Nawawi kecil ini sedang asik membaca Quran, di tangannya itu digenggam Quran ya. Jadi karena tidak mau teman-temannya memaksa An-Nawawi kecil ini untuk bermain dengan mereka, maka Nawawi kecil ini menangis terseduh-seduh. Aku tidak akan bermain, aku ingin menyelesaikan membaca Quran. Jadi subhanallah sekali ya, saya sampai merinding ini. Jadi luar biasa ya semangatnya pada usia yang sangat kecil sekali. Beliau istilahnya mengorbankan waktunya ya, waktu kecilnya untuk menuntut ilmu. Nah, kitab yang sangat saya kagumi sampai sekarang ini yang saya suka membaca yaitu Riyadhus Shalihin nih. Kemudian ada juga hadis Arba'in Nawawiyah. Nah, ini sekelumit dari semangat membara para ulama salaf yang mereka semuanya itu hidup pada zaman yang tidak pernah mengenal teknologi atau sangat terbatas sekali. Mungkin tidak ada komputer saat itu ya, adanya hanya pen ya, mungkin ya, tidak ada internet ya, bahkan mungkin tidak ada mesin print dan lain sebagainya. Mereka pun tidak pernah mengenal kurikulum ya, seperti kita ya, yang kurikulumnya coba-coba. Jadi dari mulai CPSA sampai kurikulum 2013 yang kita pakai saat ini ya. Jadi berganti-ganti. Nah, pertanyaannya Ayah Bunda, kondisi kita saat ini jauh dari kondisi mereka. Subhanallah sekali ya, Allah limpahkan kemudahan kita saat ini dengan berbagai kemudahan akses. Teknologi kita sudah canggih ya. Ibarat mau pesan makanan tinggal klik, mau pesan
barang-barang yang lain juga tinggal klik datang ke rumah kita. Subhanallah sekali ya, itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya. Untuk apa? Bukan untuk kemudian kita menjadi terlena ya. Justru dengan teknologi yang semakin canggih itu, ayah bunda menjadikan kita ini pelecut semangat ya. Karena ulama pada zaman dulu, orang-orang zaman salafus sholeh itu tidak mengenal itu, tetapi mereka menorehkan sebuah karya yang sangat fenomenal sekali. Nah, pertanyaan lagi ya, jadi dengan kondisi kita yang serba mewah ini, ayah bunda, coba kita tengok diri kita sendiri ya, berapa buku-buku yang sudah kita selesai membaca ya. Berapa juga karya ilmiah yang sudah kita tulis, berapa juga mungkin keilmuan kita yang sudah kita berikan kepada orang lain. Nah, kalau kita logika dengan berbekal semua prasarana dan sarana yang serba mewah ini justru kita bisa menghasilkan ratusan kali lipat prestasi dibandingkan mereka pada waktu itu. Tapi kembali lagi kita bicara realita ya bunda ya. Kita justru dilenakan dengan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat jauh sekali ya. Jadi jauh ibaratnya jarak langit dan bumi ya, antara para ulama salaf pada waktu itu dengan kita dengan serba modernisasi saat ini. Nah, akankah kita bangkit di tahun ini atau tahun yang akan datang? Ini kita kembalikan kepada kita ya, kita masing-masing. Kita kembalikan kepada ayah bunda. Apakah ayah bunda siap ya membangunkan putra-putrinya dari tidur ya? Jadi membangunkan anak-anak kita itu untuk menjadi cahaya yang akan menerangi gelapnya atau gulitanya zaman ini ya, menjadi terang benderang. Kita bisa ambil alih kembali kejayaan umat Islam, kejayaan ilmu yang dipegang oleh kaum muslimin yang sampai saat ini ya diambil alih oleh dunia barat. Nah, jadilah kita ibaratnya kakinya di bumi menancap, tetapi semangat kita bisa menjulang ke langit. Nah, ya bunda rahimakumullah, yang sekarang terjadi adalah orang tua itu sangat sibuk sekali ya. Mohon maaf, saya sedang tidak menjustis ayah bunda di rumah semuanya, tetapi dari survei secara umum ya, bahwasanya orang tua itu hanya sibuk ya membangun kemampuan kognisi saja. Jadi secara pengetahuan saja yang diinginkan. Kadang tanpa memperhatikan konseptual yang harus dilalui anak. Prosesnya sampai kadang lupa. Yang penting nilainya bagus, mohon maaf ya. Yang penting bisa mengerjakan soal. Justru ini tidak terlalu penting ayah bunda. Yang terpenting adalah bagaimana membangun afeksinya anak-anak. Ya, secara perilakunya bagaimana, sikapnya bagaimana, sikap spiritualnya, ketuhanannya sudah benar apa belum. Itu dinilai dari apa? Dari kebiasaan ibadah. Karena ukuran baiknya seseorang itu, mohon maaf kalau parameternya saya, yaitu adalah sholat. Kalau sholatnya sudah bagus, insya Allah semuanya itu akan bagus. Semuanya akan mudah dibentuk. Jadi anak-anak yang sudah terbiasa sholat disiplin, terbiasa melakukan aktivitas ibadahnya itu menjadi sebuah rutinitas yang ajeg, kemudian juga perilaku, sikap sosialnya terhadap orang tua, terhadap orang yang di sekelilingnya itu sudah bagus, maka indikator anak ini sudah mudah dibentuk ya. Dari sisi kognisinya ini akan mudah karena mereka sudah punya sisi istilahnya visi misinya mau apa hidup di dunia ini. Jadi nyuwun sewu ya, ini sebagai pengingat bagi kita sebagai orang tua ya. Jadi mohon maaf tidak perlu dipermasalahkan terlalu berat ya ketika misalnya anak kita ini dalam fase yang
mungkin nilai-nilainya masih buruk ya, tetapi bukan menjadikan kita kemudian berleha-leha atau bersantai-santai ya Bunda ya. Tetapi itu bukan merupakan titik justifikasi kepada anak kita, wah kok anak saya itu kok nilainya buruk. Mereka sedang berproses. Nah, kita sebagai orang tua mengarahkan, dan inilah ujian kita untuk sabar ayah bunda. Jadi kita perlu bersabar karena mendidik anak itu tidak mudah. Jadi butuh proses yang tidak satu kali dua kali selesai. Jadi masih panjang proses kita di dalam mendidik anak ya. Jadi mohon maaf, ini kita luruskan niat kita. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti orang tua yang tadi saya sampaikan ya. Jadi hanya sekedar output saja, asal nilainya bagus, asal bisa mengerjakan soal tanpa mengetahui bagaimana sih menyelesaikan masalah ini, bagaimana harus diselesaikan. Nah itu yang harusnya kita arahkan anak itu untuk menjadi istilahnya memiliki daya juang, memiliki sikap untuk berusaha, bukan kepada hasil akhir, bukan kepada orientasi nilainya harus bagus. Nah, solusinya ya Bunda yang bisa kita lakukan adalah kita membangun dalam diri anak-anak kita budaya belajar ya. Nah, budaya belajar pilarnya adalah jelas sekali, pilarnya adalah membaca dan juga menulis. Nah, membaca ini merupakan pilar yang amat penting karena ilmu itu bisa kita ketahui dari kita membaca sesuatu, dari kita ibaratnya kalau sekarang istilah kerennya adalah literasi ya. Jadi membaca dengan tujuan ya. Jadi tidak sekedar membaca itu ketika kita dalam keadaan kita sedang mohon maaf kita sedang kurang enak hati membaca buku bacaan yang humor. Hanya pada saat tertentu ya, tidak ya. Tetapi membudayakan membaca itu terus menerus ya. Setiap hari kita budayakan kepada anak-anak kita ini untuk dekat dengan buku ya, karena ilmu itu akan dekat dengan ketika kita membaca sesuatu. Nah, solusi lainnya bagaimana ketika kita menghadirkan pembelajaran itu seharusnya kita tahu terlebih dahulu bagaimana membangun untuk belajar ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pembelajaran yang efektif ya, effective learning. Kemudian yang kedua ada speed reading, yang ketiga ada effective writing, dan yang keempat adalah berpikir kreatif, creative thinking. Nah, pada kesempatan kali ini ayah bunda rahimakumullah yang akan saya angkat yaitu terkait dengan menghadirkan pembelajaran yang efektif saja. Untuk 3 hal yang lain tidak akan saya bahas di kesempatan kali ini. Nah, baik ayah bunda, bagaimana upaya kita untuk mengefektifkan pembelajaran? Itu ada beberapa hal yang harus kita tempuh ya. Yang pertama, kita luruskan niat terlebih dahulu. Iqra bismi rabbika. Ya, ini terdapat di dalam surat Al-Alaq ya. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, karena belajar itu adalah sesuatu yang ibadah yang besar, maka kita perlu rencanakannya. Yang ketiga, ambak apa manfaat bagiku. Kemudian yang keempat, temukan gaya belajar anak-anak kita. Kelima, kita perlu ketahui bagaimana pola ataupun gaya berpikir anak-anak kita. Yang keenam, menata lingkungan belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah optimalisasi memori. Baik, kita akan bahas untuk yang pertama terlebih dahulu terkait bagaimana mengefektifkan pembelajaran. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbika. Nah, ini kita tahu ini adalah perintah yang amat sakral sekali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu kenabian ya. Di Gua Hira beliau melakukan khalwat, uzlah, mengasingkan diri ya untuk mendapatkan ketenangan. Waktu itu malaikat Jibril mendatangi beliau atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi selama hidup beliau baru ini ya karena sebelumnya beliau tidak bisa membaca dan menulis.
Jadi ketika beliau diangkat menjadi nabi, ini yang pertama kali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah belajar. Ya, belajar dengan cara membaca, menirukan ya. Ketika waktu itu malaikat Jibril mendatangi beliau, ya Rasulullah, Iqra sampai 3 kali, tubuh beliau gemetar ya, ketakutan sekali ya. Beliau pun menjawab, "Ma'ana biqori ya, saya tidak bisa membaca." Sampai beberapa kali, sampai 3 kali, kemudian malaikat Jibril pun meneruskan Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Baru kemudian Rasulullah bisa menirukan masih dengan keadaan tubuh yang gemetar sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya belajar itu merupakan ibadah yang sangat besar sekali. Nah, ketika kita bisa menggunakan kecerdasan spiritual kita ini di dalam kita menghadirkan pembelajaran buat putra-putri kita di rumah, ayah bunda, jadi kita tidak akan terbebani. Ya. Mengingat lurusnya niat kita dalam belajar, bahwa belajar itu adalah ibadah yang besar, maka kita ingat lagi ketika peristiwa Rasulullah diminta untuk belajar dengan menirukan Iqra bismi rabbika. Nah, kecerdasan spiritual inilah kemudian yang akan membuat kita ini kemudian bersemangat ya untuk mendampingi putra-putri kita ini optimal ya belajar di rumah, karena memang kondisi yang saat ini belum memungkinkan kita untuk full ketemu bersama dengan anak-anak. Nah, kemudian motivasi yang ketiga lagi, karena yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya ketika kita menjadi salah satu kelompok atau golongan orang-orang yang senantiasa haus akan ilmu, maka kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan derajat yang berlipat ganda ya. Allahumma amin ya. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa mengasah keilmuan kita. Ya, kita senantiasa dinaungi oleh malaikat yang mendoakan kita, karena hari ini, pagi ini niat kita lurus dalam rangka tholabul ilmi. Nah, yang kedua, yang perlu kita lakukan di dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif adalah kita perlu rencanakan belajar ya. Jadi perlu perencanaan ya. Seperti ibarat bunda mau masak, direncanakan dulu ya. Sebelum masak itu mau menunya apa, belanja apa saja. Kemudian bisa juga misalnya ayah ya. Misalnya ayah hari ini mau melakukan aktivitas apa juga direncanakan. Seperti itu ya. Jadi karena belajar itu merupakan sesuatu yang besar, ya kita hindari ya. Kalau kalau orang kerennya itu sistem kebun semalam, ketika mau ujian, ketika mau kita gunakan, maka kita baru membuka buku ya. Jadi istilahnya juga tiba masa tiba akal ya. Ketika kita akan pakai, maka akal kita akan bergerak ya. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau seperti itu, maka ilmu kita ini akan mudah hilang. Karena apa? Karena ilmu kita akan bisa melekat itu melalui proses yang berulang-ulang. Jadi belajar itu melalui proses yang berulang-ulang. Ya, insya Allah dengan pengulangan itu, maka kita akan mudah melekat dalam pikiran kita, tidak mudah hilang ya. Ibarat kita kalau menghafal Quran ya, kata Ustadz Al-Hafiz itu tidak bisa kok kemudian menghafal Quran itu 1 kali selesai ya. Kalau tekniknya, metodenya adalah paling tidak diulang beberapa kali, 10 kali. Itu baru kemudian ayat tersebut akan ingat dalam pikiran kita. Itu penting sekali ya. Jadi tidak kita itu belajar hanya pada saat kita perlu saja dan hari itu atau sehari sebelumnya. Tapi butuh proses yang kita rencanakan. Selanjutnya, kita perlu menetapkan sasaran belajar ya. Belajar itu nanti goalnya apa, tujuannya apa, itu penting sekali sehingga kita tidak lari kemana-mana. Kemudian yang tidak kalah penting dalam perencanaan belajar adalah kita menentukan narasumber pembelajaran ya. Karena mohon maaf kita itu punya keterbatasan ya. Ada beberapa kecerdasan ya kalau kita pahami di dalam ilmu pendidikan itu kita tidak mungkin bisa tahu ilmu itu dari diri kita sendiri
kita perlu belajar dari orang-orang ahli yang ada di sekitar kita. Jadi kita perlu narasumber di dalam pembelajaran. Begitu pula putra-putri kita di rumah ya, mungkin bisa menjadikan media internet ya sebagai salah satu sarana atau narasumber. Bisa juga kita bertanya kepada orang yang lebih ahli ya dengan kita ya, mungkin tokoh-tokoh yang relevan atau berkaitan dengan apa yang kita cari ya. Kalau misalnya berkaitan dengan ilmu fikih, ilmu hadis dan seterusnya, pasti kita rujukannya adalah ulama ataupun ustadz. Nah, itu adalah narasumber pembelajaran yang bisa menambah keilmuan dan wawasan kita. Begitu pula putra-putri kita juga sangat perlu seperti itu dicarikan narasumber pembelajaran, apalagi pada masa daring saat ini dengan segala keterbatasan, maka harus banyak narasumber ya, tidak hanya guru di dalam memberikan fasilitas pembelajaran secara daring. Nah, selanjutnya kita perlu buat time schedule ya. Jadi misalnya kita target membaca buku satu buku selesai dalam 1 pekan. Nah, kalau kita bisa membuat time schedule, maka kita tidak akan ngelantur-ngelantur. Jadi kita tidak akan menyia-nyiakan ya. Ketika satu selesai, kita bisa beranjak ke belajar yang lainnya. Jadi waktu kita itu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengefektifkan pembelajaran? Kita perlu berpikir ya, hamba, apa manfaat bagiku? Nah, ilmu ini saya baca di dalam buku yang sangat menggelitik sekali, yaitu quantum learning ya. Jadi percepatan pembelajarannya. Jadi kenapa kita harus tahu apa sih manfaat belajar bagiku? Karena ini menjadi sebuah motivasi. Kalau diperlukan, mungkin di kamar-kamar putra-putri ayah bunda atau bunda sendiri bisa menuliskan ya. Ketika manfaat belajar satu apa dituliskan yang besar ya, sehingga ketika putra-putri ayah bunda semuanya itu masuk ke kamar, itu otomatis akan tersibegoh ya, akan kemudian masuk di dalam pikiran bawah sadar mereka. Ketika mereka masuk ke kamar, kemudian mereka membaca bahwa bundanya atau mungkin putra-putri ayah bunda sendiri sudah diarahkan untuk menuliskan motivasi ya, motivasi itu kemudian ditempel-tempel di dinding-dinding kamar mereka, itu akan menjadi sibegoh sendiri ya. Ya, jadi ketika masuk kamar berulang kali, otomatis mereka ya, mata mereka akan visualisasi, akan melihat ya ke dinding-dinding kamar penulis seperti ini, sehingga ada aura positif ya yang bisa mereka tangkap. Nah, ini perlu sekali sebagai salah satu motivasi. Kemudian perlu juga memiliki kejelasan tujuan belajar ya. Jadi tujuan belajar hampir sama dengan sasaran belajar yang tadi sudah saya sampaikan. Perlu juga kita ketahui dampak negatif jika tidak belajar ya. Jadi dituliskan juga kalau memungkinkan dampak negatifnya apa. Bahkan saya sangat terkesan sekali juga dengan kata yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak sanggup ataupun tidak mau memikul lelahnya belajar, maka bersiap untuk menanggung kebodohan. Jadi itu merupakan pemecut bagi saya sendiri ya, dan semoga juga buat ayah bunda semuanya, bahwasanya itu sampai digariskan ya, clue-nya itu sangat jelas ya. Barang siapa yang tidak mau memikul lelahnya, bahkan menuliskan lelahnya belajar, karena belajar itu panjang, belajar itu melelahkan. Kalau niatnya kita tidak bagus, kita tidak bisa menuliskan manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan dari belajar itu, maka ya itu ya. Jadi hasilnya adalah tanggunglah kebodohannya. Jadi tapi itu tidak perlu dijustifikasi kepada putra-putri ya, sekedar hanya untuk pepatah yang menjadi pemicu bagi kita ya. Kemudian yang tidak kalah penting di dalam mengefektifkan pembelajaran, kita bisa mengenal ya sedari dini, karena putra-putri kita masih usia SD. Semoga ayah bunda bisa menangkap ya gaya belajar putra-putrinya di rumah ya.
menurut Collins ya di dalam ilmu pendidikan dikatakan ada 3 gaya belajar anak-anak ya. Yang pertama adalah visual ya, belajar dengan cara melihat. Kemudian yang kedua auditory, belajar dengan cara mendengar. Kemudian yang ketiga kinestetik, ya belajar dengan cara bergerak, kemudian berjalan, melakukan, menyentuh, seperti itu. Jadi sedini mungkin kita bisa ketahui gaya belajar anak-anak kita. Kalau ayah bunda di rumah kagungan putra lebih dari 1, mungkin bisa membandingkan ya, putra yang pertama kok sukanya kok tidak mau duduk anteng ya, mau menggerak-gerakkan tangannya terus ya, menoleh ke sana kemari ya, tidak jenak kalau duduk, berarti ya itu sudah indikasi ke arah kinestetik. Misalnya yang nomor 2 kok suka sekali ya, kok tertarik sekali ketika disetelke video pembelajaran. Ya, berarti mungkin sudah mengarah ke visualisasi. Ketika mendengar rekaman audio, kok putra-putri ayah bunda kok tertarik sekali, mungkin bisa mengarah ke auditori. Nah, seperti itu kita bisa menangkap ya gaya belajar putra-putri kita. Bisa jadi dalam satu rumah ini berbagai model gaya belajar mereka. Nah, ini kita harus fasilitasi dengan baik ya. Nah, sebenarnya apa itu gaya belajar ayah bunda? Gaya belajar kita tahu adalah bagaimana cara mereka, anak-anak kita ini berkonsentrasi. Ya, bagaimana cara mereka itu memproses ataupun menyimpan informasi dalam pikiran mereka, baik itu yang baru ataupun yang sulit. Nah, ini adalah gaya belajar. Nah, ini teramat penting sekali ya di dalam pembelajaran, karena tanpa kita ketahui gaya belajar putra-putri kita di rumah, maka kita akan salah mungkin ya. Kita sudah capek-capek ya, misalnya menghadirkan media pembelajaran, video pembelajaran, tetapi kok anak kita itu gayanya kinestetik, tidak jenak. Nah, itu jangan sampai akhirnya kita salah ya di dalam menghadirkan media pembelajaran. Nah, kenapa kok kemudian amat perlu sekali kita memahami gaya belajar anak-anak kita, ayah bunda? Yang pertama karena setiap anak yang kita punya itu karena memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, punya putra 3, gaya belajarnya macam-macam. Nah, mereka memproses informasinya juga dengan cara yang berbeda-beda. Tadi ada 3 hal tadi. Jadi karena itu kita harus tahu ya pentingnya kita memahami gaya belajar mereka. Nah, jika kita sebagai orang tua ataupun saya sebagai guru di sekolah, itu kita hanya berkutat pada satu gaya belajar saja. Misalnya kok seorang guru atau ayah bunda itu hanya nyeramai saja, itu ada masa jumud, ada masa klimaks, ada masa anak itu bosan. Wah, kok bundaku kok hanya ceramah saja membosankan. Padahal mungkin gaya belajar anak mereka itu visualisasi. Nah, itu tidak cocok. Ya, jadi ya kita bisa menghadirkan gaya belajar yang nyaman bagi mereka. Jangan sampai nanti ketika kita dalam proses pembelajaran, jadi kenyamanan mereka akan hilang gara-gara bunda. Misalnya ya memaksa, Mbok sudah tahu mendengarkan bunda dan lain sebagainya. Seperti itu ya, kadang kalau kita tahu bunda itu kadang lebih rewel ya daripada ayah. Nah, ini kita bisa sikapi dengan kita bisa menghadirkan banyak gaya belajar. Sehingga karena kita ini setahun ya mendampingi putra-putri di rumah, tentunya tidak semakin menurun guys semangat kita ya bunda ya. Jadi dengan kita senantiasa mengasah keilmuan kita ini menjadikan kita jadi semangat ya, menghadirkan kenyamanan belajar bagi anak-anak kita di rumah. Kemudian kenapa juga penting ya, karena jangan sampai juga ketika kita salah di dalam menghadirkan hanya satu gaya belajar, jadi mereka akan secara mentalitas berpikir mereka jadi
hilang ya ketangkasan mental mereka. Selanjutnya kita harus adil ya. Ketika kita paham terhadap gaya belajar yang harus kita hadirkan kepada anak ataupun putra-putri kita di rumah, maka kita sudah adil ya, memenuhi kebutuhan mereka ya. Dari semua anak itu terpenuhi, dari putra 1, 2, 3 ini masing-masing bisa di-compare ya. Jadi kadang-kadang visual, kadang-kadang kinestetik, kadang-kadang auditori, karena putranya tiga varian gaya belajar. Mungkin seperti itu, nggih. Nah, kita bisa juga tengok atau mengambil teladan gaya belajar orang-orang terkenal atau ilmuwan barat ya. Kita tahu Albert Einstein ya, bagaimana ketika kecil waktu itu ya disepelekan ya, bahkan sudah dicap oleh gurunya, dicap oleh teman-temannya bahwa Einstein ini bodoh. Einstein ini lebih baik belajar di rumah saja daripada merusak suasana kelas ya. Einstein ini suka melamun ya. Kadang pertanyaan-pertanyaannya itu di luar nalar gurunya, jadi dianggap tidak berpikir selayaknya anak-anak ya. Jadi ini yang kemudian menjadikan Einstein ini akhirnya kemudian mogol atau maksudnya tidak sekolah, kembali ke rumah. Untuk apa? Untuk belajar mandiri di rumah. Kemudian dari ejekan ataupun apa yang disampaikan gurunya itu selalu negatif. Akhirnya Einstein ini kemudian menjadi, mohon maaf, tertampar ya. Tertampar untuk apa? Saya tidak ingin seperti ini. Saya harus berusaha, saya harus menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang bahwa saya itu bisa. Saya itu bukan anak yang anak yang bodoh ya, dan sebagainya seperti itu. Jadi akhirnya beliau menjadi salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah yang kita kenal ya. Kemudian kita juga bisa mengambil teladan ya dari seorang orator besar ya, Winston Churchill ya. Bagaimana Winston Churchill ini ketika kecil ini gugup ya, memiliki kecenderungan ketika bicara ini sering gagap ya. Jadi kalau ibaratnya nervousan ya. Pedal juga, namun karena kegigihannya untuk selalu mengasah keilmuannya dalam berbicara, beliau akhirnya menjadi salah satu orator ulung ya. Selanjutnya kita juga bisa mengambil dari ilmuwan yang lain, yaitu Thomas Alva Edison. Ya, beliau juga hampir sama dengan nasib ketika kecil, nasibnya Albert Einstein ya. Beliau sering dianggap anak yang nakal ya. Kadang pertanyaannya itu dianggap menyepelekan gurunya ya, melecehkan gurunya. Kemudian ibunya melihat anaknya itu diperlakukan seperti itu, akhirnya mengambil ya, atau mengambil alih ya pendidikan Thomas Alva Edison kecil ini di rumah ya. Kemudian ibunya ini menghadirkan pembelajaran dengan permainan, dengan mengeksplor pengetahuan ya. Awalnya ini Thomas Alva Edison ini rasanya bertanya-tanya kok berbeda ya dengan yang di sekolah ya. Tetapi lama-kelamaan ya mulai muncul ketertarikan ya. Kok enak ya, kok tidak berat ya, kok senang ya. Awalnya seperti itu ya. Kemudian akhirnya bergairah dan menjadi mengidolakan ibunya ya sebagai guru ya. Akhirnya dengan eksplorasi, dengan eksperimen dan otodidak terus-menerus, Thomas Alva Edison ini menjadi salah satu ilmuwan ya, yang menemukan lampu ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari tiga ilmuwan Barat ini adalah bagaimana kita tahu bahwasanya anak ini memiliki gaya belajar yang unik masing-masing ya. Mereka masing-masing memiliki potensi dan kekuatannya masing-masing. Ya, seperti ibaratnya adalah tanda tangan ya, tanda tangan ataupun sidik jari, tidak ada yang sama. Subhanallah sekali ya, tidak ada yang sama. Allah itu menciptakan manusia dengan tanda tangan dan sidik jari yang berbeda. Demikian pula itu gaya belajar anak kita. Jadi kita harus pahami, tidak bisa kok gaya belajar anak yang satu itu dipaksakan untuk anak yang kedua. Tetapi kita padukan.
ya, padukan supaya saling mengisi satu sama lain, karena ayah bunda ini saat ini kan mendampingi tidak hanya satu anak ya, 2 anak, mungkin ada yang 3 anak, mungkin ada yang lebih dari itu. Jadi di compare seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi sehingga mereka itu merasa terpenuhi ya kebutuhan mereka di dalam belajar ya. Kemudian tidak ada yang masing-masing saling mumpuni. Jadi tidak ada gaya belajar yang itu paling baik ataupun paling buruk di antara 3 gaya belajar itu. Ya, jadi semuanya memiliki keunikan masing-masing. Semuanya memiliki kekhasan masing-masing. Baik, ayah bunda rahimakumullah, akan kita bahas yang pertama adalah gaya belajar visual ya. Visual itu adalah dengan cara melihat. Jadi anak-anak, putra-putri kita memiliki kecenderungan belajar visual ini dengan menggunakan ya optimalisasi mata mereka untuk melihat. Dari apa yang mereka tangkap dengan penglihatan mereka itu, mereka transfer ke otak mereka. Ya, jadi gaya belajar anak-anak visual ini, mereka mudah berpikir ataupun belajar itu efektif dengan visualisasi ya. Seperti sering menghadirkan gambar, kemudian video, poster, handout, PowerPoint, mind mapping, diagram, bagan, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kita hadirkan untuk anak-anak yang visual ini adalah visualisasi dengan berbagai media pembelajaran ya, yang tadi saya sebutkan ya. Karena mata penglihatan mereka itu berperan penting di dalam proses pembelajaran ya dibandingkan dengan alat indera yang lain. Kemudian gaya belajar anak visual ini memiliki kecenderungan suka melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka ya. Jadi ketika di kelas misalnya ya, bahasa tubuh seorang guru ketika dari awal ketemu dengan siswa, ketemu dengan murid, ketemu dengan putra-putri ayah bunda di rumah, kok bahasa tubuhnya itu sudah menunjukkan semangat, ekspresi muka mereka sudah menunjukkan gairah senang, otomatis anak-anak visual ini ada aura positif untuk apa? Untuk semangat dalam merindah belajar ya sampai nanti usai. Begitu pula di rumah juga seperti itu. Bahasa tubuh dan ekspresi muka ayah bunda yang welcome, tidak merasa terbebani ketika mendampingi pembelajaran, itu akan menjadi aura positif bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar visual. Kemudian anak-anak visual ini suka duduk di paling depan ya. Kalau di kelas saya tidak jelas ya, sudah indikasi ini ya, maksudnya anak-anak yang visual. Oh ya, boleh. Ya, jadi jangan sampai guru ini memberikan keterbatasan ya. Kalau dulu ketika zaman saya SD ya, ayah bunda mohon maaf, kalau sampai di dalam kelas ya sudah harus anteng, duduk sedeku ya, duduk berlipat, tidak boleh kemana-mana. Nah itu ya bedanya dengan kita pada masa dulu seperti itu ya. Jadi kalau pada masa sekarang kok ada anak yang minta gurunya itu untuk duduk di depan gara-gara mohon maaf tidak jelas. Kita apresiasi karena mungkin gaya belajar anak tersebut ini memiliki kecenderungan visual ya. Jadi jangan sampai ketika kita menghambat mereka untuk duduk di depan, ini menjadikan mereka jadi bad mood. Wah, kok ustazah itu aku mau duduk di depan aja kok tidak boleh dan sebagainya. Ya, jadi berikan ruang mereka untuk apa? Untuk berekspresi ya. Karena gaya visual ini kalau tidak jelas gambarnya, ya pasti tidak akan masuk. Ya, jadi seperti itu. Kemudian anak-anak visual ini lebih suka mencatat ya, mencatat dari gambar yang dilihat itu didetailkan ya, dicatat ya untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin. Nah, ciri-ciri gaya belajar visual ini ayah bunda, yang pertama bicaranya cepat ya, biasanya karena dia suka gambar, dalam hal penampilan pun mereka juga perfeksionistis ya, jadi mereka itu ingin tampil sempurna ya dengan pakaian yang bersih, tidak harus pakaiannya mahal atau branded gitu ya, atau dari luar negeri gitu ya, tapi pakaian yang memang serasi, pakaian yang mereka itu dilihat itu kelihatan sopan ya. Kemudian anak-anak visual ini tidak akan mudah terganggu bila ada ribut-ribut, ya dia enjoy aja ya, karena dia tidak butuh mendengar banyak.
dia hanya butuhnya melihat. Jadi ketika ada mungkin ada, kalau di rumah ada adik-adik atau kakak yang sedang bercakap-cakap atau berkomunikasi, jadi anak-anak visual ini tidak akan mudah terganggu. Nah, kemudian mereka anak-anak visual ini akan mudah mengingat apa yang dilihatnya daripada apa yang diceramai ataupun diberikan secara lisan oleh bundanya. Jadi untuk anak visual ini cocoknya ya sering diberikan itu ya media pembelajaran visualisasi. Kemudian lebih suka baca sendiri daripada didikte atau dibacakan, lebih asyik. Kemudian membacanya cepat dan tekun ya. Anak-anak visual ini juga lebih suka mendemokan atau mendemonstrasikan ya, atau peragaan ya. Ketika mereka belajar dari sebuah gambar ataupun mind mapping, mereka sukanya mengungkapkan kembali, mendemonstrasikan kembali ya, daripada mereka harus ceramah, daripada mereka harus mengatakan ya atau berbicara dengan lisannya. Kemudian yang selanjutnya, ciri belajar anak visual ini ketika mempunyai masalah ingatan instruksi verbal ya, seringkali minta bantuan untuk mengulangi ya. Jadi misalnya kalau di kelas, misalnya anak-anak yang bergaya visual ini diminta mendengar ustazah sedang mendikte misalnya, nah biasanya suruh mengulangi berkali-kali ya, karena memang secara audio kurang terasa ya. Jadi anak-anak visual ini memiliki keterbatasan di dalam instruksi verbalnya. Jadi ketika mendengar sekali biasanya tidak bisa sampai 100% ke otak ya. Jadi harus diulang ya. Karena memang kecenderungan auditori mereka itu lebih lemah dibanding visualisasi mereka. Nah, strateginya apa? Kita belajar strategi ya Bunda ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan pembelajaran yang pas untuk gaya belajar anak-anak visual ini. Tadi sudah disinggung-singgung di awal bahwasanya kita perlu peragaan ya dengan gambar, diagram, peta, mind mapping, kemudian bagan dan lain sebagainya ya. Karena itu menjadi sesuatu yang vital ya, sesuatu yang amat penting untuk dihadirkan dalam belajar anak-anak visual. Kemudian yang kedua, kita perlu sediakan semacam spidol berwarna ataupun stabilo ya. Ketika mereka membaca, itu biasanya mereka menghilit ya hal-hal yang penting. Jadi mereka akan membuat warna ya untuk sesuatu yang dilihat, yang dirasa itu sangat penting. Maka anak-anak yang visual ini kita fasilitasi dengan spidol warna ataupun dengan stabilo ya, supaya ketika mereka membaca kembali itu langsung fokus kepada hal-hal yang dihilir itu ya. Kemudian yang ketiga, ajak anak-anak kita itu untuk membaca buku-buku yang berilustrasi ya, yang ada visualisasi gambarnya, itu akan lebih cocok ya. Ini juga yang selanjutnya, kita perlu menghadirkan untuk anak-anak yang visual ini multimedia ya, komputer dan video pembelajaran, atau bisa juga diakses di internet dengan pendampingan ayah dan bunda. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita hadirkan ya untuk menstimulasi atau mendampingi anak-anak dengan gaya belajar visual ya. Jangan sampai kita salah ya dalam menghadirkan anak visual dikasih rekaman atau diceramai ya, tidak cocok ya, akan cenderung bosen ya. Nah, selanjutnya ajak anak-anak kita itu, anak-anak yang bergaya visual ini untuk mengilustrasikan ide ke dalam gambar ya. Biasanya ketika mereka menangkap sesuatu dari gambar ya, mereka tidak menyampaikan ya dengan lisannya, tetapi mendemonstrasikan ya dengan gambar kembali ya, itu akan lebih efektif. Nah, ini ayah bunda adalah contoh ya gambaran anak-anak yang memiliki gaya belajar visual. Mereka ketika mendapatkan materi yang dibaca atau materi yang dilihat dari visualisasi,
mereka cenderung menggambarkannya, ya, menggambarkan dalam angan-angan mereka, kemudian didemonstrasikan kembali, dituliskan kembali. Ini contoh adalah bagaimana peta pikiran mereka, anak-anak visual, ketika mendapatkan materi pembelajaran, kemudian mereka membuatkan mind mapping, ya. Jadi dalam dalam mereka mengakhiri pembelajaran mereka, biasanya mereka membuat mind mapping seperti ini, ya. Bisa jadi di ingatan mereka, kemudian baru divisualisasi. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas gaya belajar auditori, ya. Auditori, ya, menggunakan indera pendengaran, ya. Telinga mereka jauh lebih optimal dibanding visual mereka yang belajar dengan cara mendengar, ya. Karena mereka ini mudah berpikir, mudah belajar melalui alat pendengarannya. Nah, ini ketika kita menjadi seorang guru di rumah, ya, ayah bunda semuanya, maka kita libatkan mereka untuk berdiskusi, ya. Kemudian mereka diajak untuk berkomunikasi, ya, secara masif, ya. Kemudian bisa juga mereka diajak untuk mendengar rekaman-rekaman, ya. Selanjutnya, informasi tertulis mempunyai makna yang minim bagi anak auditori, ya. Biasanya menghafal cepat dengan mendengar dari sebuah kaset ataupun dari rekaman-rekaman. Nah, ciri belajarnya ini kemampuan lisannya bagus, ya. Biasanya nanti kalau dewasa, ya, kalau putra-putri kita ini memiliki kemampuan auditori, maka insya Allah ketika terasah dengan baik, ya, lisannya terasah, maka suatu saat ketika suruh tampil ke depan, ya, menjadi pembicara ataupun menjadi orang yang berdiri di panggung, itu mereka tidak akan nervous, ya, mereka akan sangat fasih, ya. Nah, ini beda sekali dengan gaya belajar visual, ya Bunda. Nah, anak-anak yang memiliki kecenderungan gaya belajar auditori, ini biasanya mereka itu tidak nyaman, ya, hilang konsentrasi tiba-tiba. Karena ada suara ribut-ribut, misalnya adik sama kakaknya sedang bicara-bicara atau bahkan mungkin sedikit bertengkar, ya. Biasanya langsung kemudian spontan, kakak adik diam toh, saya lagi belajar dan sebagainya. Seperti itu mungkin, ya. Jadi itu tipe-tipe anak-anak yang gaya belajarnya auditori, ya. Atau juga ketika saya menemukan beberapa anak-anak yang auditori di kelas, itu biasanya, Mas, Mbok, diam dulu ya, saya jadi nggak konsen ini, ya. Jadi sampai tercetus seperti itu, ya. Itu juga sering, ya. Nah, kemudian anak-anak bergaya auditori ini juga memiliki kemampuan mudah mengingat, ya. Ketika diajak ngobrol, ya, sama temannya, ya, temannya bercerita. Nah, ini biasanya mereka menangkap itu bagus sekali, ya, sampai mungkin beberapa hari ke depan itu masih ingat, oh Mas kayak menyampaikan ini, lanjut diceritakan kembali. Biasanya anak-anak yang memiliki kecenderungan auditori ini sangat tajam pendengarannya, ya. Atau misalnya diceritakan berkunjung ke rumah kakek atau nenek, diceritani, ya, tentang sejarah dulu pada masa dulu. Biasanya itu mudah mengingat, ya. Ini adalah kelebihan dari anak-anak auditori. Nah, anak-anak auditori juga suka bercerita. Jadi mereka sangat hobi untuk mengemukakan apa yang didengarnya. Bahkan kemudian besok kalau sudah dewasa tadi, ya, memiliki keterampilan untuk berceramah dan berdiskusi. Nah, kemudian gaya belajar auditori ini juga seringkali menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan, ya, ketika mereka membaca. Nah, sangat mempunyai masalah ketika diminta untuk untuk melihat gambar. Ya, biasanya mereka sudah tidak suka atau tidak tertarik. Nah, anak-anak auditori ini biasanya sangat sangat memiliki ketajaman juga ketika menghafalkan dengan cara rekaman. Ya, misalnya menghafal surat pada juz 30, biasanya ketika perdengarkan murotal Muhammad Toha, ya, juz 30 ini akan mudah mereka mengingatnya daripada anak-anak visual. Atau misalnya menirukan lagu barat, ya,
kalau apa namanya, kalau ada remaja yang kemudian hafal sekali lagu barat sampai dengan teks-teksnya itu fasih, berarti model apa gaya belajar anak tersebut memiliki kecenderungan auditori. Nah, Ayah Bunda rahimakumullah, bagaimana strategi untuk menghadirkan pembelajaran efektif untuk anak-anak yang auditori ini? Yang pertama, kita libatkan ya anak-anak auditori ini dalam diskusi ya untuk memberikan pendapat atau usul. Berilah dorongan kepada anak-anak kita yang auditori ini untuk menyampaikan argumen-argumennya. Begitu pula di kelas ya. Jadi menjadi stimulan atau menjadi semangat bagi anak-anak yang lain ya untuk mengesampingkan rasa malu, karena biasanya anak-anak kita itu kalau suruh tampil di depan ya biasanya masih malu-malu ya, harus ada dorongan. Nah ini anak-anak auditori ini karena memiliki keterampilan dalam hal orator, keterampilan dalam verbal lisannya itu bagus, maka bisa menjadi dorongan ya bagi siswa yang lain bila di kelas ya. Begitu pula kalau di rumah bisa menjadi dorongan buat kakak dan adiknya di rumah. Yang kedua, dorong mereka untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan keras ya. Jadi ketika mereka bisa menyampaikan kembali resume ya pembelajaran dari apa yang mereka pelajari dengan keras, dengan fasih, insya Allah juga akan menjadi dorongan buat yang lain. Yang ketiga, sesekali bisa menggunakan musik tertentu ya jika diperlukan pada materi tertentu. Kemudian seringkali diajak ngobrol ya, ayah bunda pulang dari kantor ya kondornya sudah sore, mungkin diselani ya waktu untuk sharing. Nah ini anak-anak auditori perlu ini ya sharing ini dalam rangka semakin mengasah ketajaman mereka di dalam kemampuan mereka lisan mereka ya. Jadi kita sempatkan barang 5 menit ataupun bisa jadi lebih dari 5 menit kita gunakan untuk sekedar bertanya, terus kemudian bertanya aktivitas, bertanya hal-hal yang sifatnya itu bertanya ringan ya. Baru kemudian misalnya kok ada waktu luang seperti ketika libur, ayah bunda bisa bersama anak-anak auditori ini mungkin bisa ngobrol yang lebih masif atau intensif untuk hal-hal yang lebih materi yang lebih dalam. Nah ini adalah gaya belajar anak auditori ini, misalnya disuruh mendengar, jadi misalnya tidak jelas tayangannya tetapi suaranya itu kok jelas. Nah ini anak auditori ini sangat tajam sekali ya untuk mereka. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan bicara gaya belajar kinestetik ya. Gaya belajar kinestetik, kita tahu gaya belajar yang anak-anak kita ini memiliki kecenderungan tidak bisa duduk dalam waktu yang lama. Tidak bisa duduk dalam waktu yang lama, itu biasanya mereka suka menggerakkan seperti kaki, seperti tangan, seperti menggoyang-goyangkan badan. Ini adalah tanda-tanda anak kinestetik ya. Mereka itu disuruh berkonsentrasi dalam waktu yang lama untuk duduk ataupun untuk belajar dalam waktu yang lama mereka tidak bisa. Ya, karena mereka memiliki gaya belajar kinestetik yang mereka harus eksplor, yang mereka harus melakukan, mereka harus bergerak ya. Jadi kecenderungan anak-anak kinestetis ini memang spesial, jadi kita harus ekstra bersabar ya menemui anak-anak yang kinestetik, tetapi kita tidak perlu mengabaikan mereka karena memang gaya belajar mereka itu harus dengan seperti itu. Jadi bagaimana kita menghadirkan pembelajaran untuk anak-anak kinestetik ini, ayah bunda, kita perlu sekali eksplor lingkungan. Misalnya kok kita sedang mempelajari tentang tumbuhan, ilmu tumbuhan ya, sesekali kita memang action ya, ajak mereka ke kebun ya, menikmati dulu suasananya
Ya, ketika anak-anak kinestetik ini sudah menikmati suasana, maka kita baru masuk ya materi tentang tumbuhan. Nah, seperti itu. Kalau di kelas biasanya guru itu juga sering mengcompare seperti itu. Ya, kadang kita ada anjang sana keluar, kita belajar ke sawah, kita belajar ke kebun, itu untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. Jadi kalau di kelas Ayah Bunda, ya kami memang kemudian memvariasi ya gaya belajar, karena ada 25 anak-anak kami yang ada di kelas, sehingga pasti ada 25 perbedaan dari gaya belajar mereka. Maka ketika kami itu menghadirkan kegiatan pembelajaran, maka biasanya divariasi setiap hari ya, divariasi kadang outdoor, kadang indoor, kadang dengan demonstrasi, kadang dengan ceramah, kadang dengan explore dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa Ayah Bunda semuanya lakukan ya di rumah ya, karena memang sekarang pahlawan terbesar pembelajaran pada masa daring virtual ini adalah Ayah Bunda. Ayah Bunda lah yang hebat ya, menjadi pahlawan ilmu. Jadi ketika kita bisa menangkap ya 3 gaya belajar yang tadi sudah saya sampaikan, insya Allah kita bisa menghadirkan pembelajaran yang tepat bagi mereka ya. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Selanjutnya kita perlu mengetahui gaya berpikir anak-anak kita. Ya, gaya berpikir anak-anak kita, apakah anak kita itu memiliki kecenderungan otak kiri ataupun otak kanan ya. Karena kalau kita tidak bisa mengetahui, alih-alih nanti kita salah ya di dalam mendampingi mereka di dalam pembelajaran selain gaya belajar. Jadi kita perlu mengetahui gaya berpikir anak kita. Otak kiri ya, anak-anak yang memiliki kecenderungan otak kiri itu biasanya mereka akan memiliki kecerdasan di dalam menganalisa, analisis matematis itu biasanya mereka tajam sekali ya. Jadi anak-anak yang memiliki kecenderungan otak kiri, mereka biasanya bekerjanya rapi ya, mereka bekerjanya berurutan ya. Jadi sesuai dengan target, tidak disambi atau tidak. Ibaratnya kalau berjalan itu lurus ya, tidak mampir-mampir kemana-mana. Ini adalah kecenderungan anak-anak yang memiliki gaya berpikir otak kiri ya. Dan anak-anak yang memiliki gaya berpikir otak kiri ini biasanya mereka pandai di dalam menganalisa sesuatu ya. Kemudian kita juga perlu mengetahui gaya berpikir anak kita apakah otak kanan ya. Apakah otak kanan itu? Jadi otak kanan memiliki kecenderungan daya kreativitasnya lebih tinggi. Ya, daya imajinasinya lebih tinggi. Biasanya mereka akan suka terhadap kreativitas atau hal-hal yang di bidang seni mereka suka ya. Jadi beda sekali dengan anak-anak yang memiliki gaya berpikir otak kiri. Jadi gaya berpikir otak kanan, ini anak-anak memiliki kecenderungan ketika mereka itu disuruh menggambar, membentuk, mewarnai, mereka sangat suka sekali ya, karena mereka memiliki kemampuan spasial ya, spasial dan visualisasi yang bagus ya. Jadi kreativitas mereka itu memiliki kemampuan lebih ya, dibanding mereka harus disuruh menghitung matematika atau mereka disuruh menganalisa sesuatu. Nah itu di dalam kita menghadirkan pembelajaran yang efektif ya. Selanjutnya Ayah Bunda kita perlu yang keenam adalah kita menghadirkan tempat ataupun suasana yang nyaman di dalam pembelajaran ya. Karena ketika tempat pembelajaran itu nyaman, dari mulai masalah mungkin tata ruang, lampunya itu tidak redup, lampunya itu menyala dengan bagus, kemudian bersih ruangan belajar anak-anak kita, kemudian ada yang seger-seger nih ya, mungkin bisa ditanam tanaman dalam pot, diletakkan di sudut ruang belajar anak-anak kita. Itu sangat penting sekali, itu untuk menggugah pikiran ya, alam bawah sadar mereka ya. Jadi mereka belajar dalam
kondisi alfa ya, dalam kondisi nol ya, tidak merasa terbebani dengan melihat suasana belajar mereka sudah nyaman ya. Bisa juga untuk menghadirkan suasana dan tempat yang nyaman untuk belajar ya, ditempelkan kalimat-kalimat positif penunjang ya, misalnya bisa menukil sebuah hadis atau bisa membuat sebuah pepatah yang bisa membuat stimulasi positif ya untuk menuju ke pikiran mereka supaya menjadi alfa ya, supaya tidak terbebani mereka harus belajar. Mungkin di sudut-sudut tempat belajar mereka ditulis ya, misalnya tadi ya, setiap orang yang berilmu akan ditinggikan ya beberapa derajat oleh Allah. Itu adalah salah satu contoh kalimat positif yang bisa kita hadirkan ya di dalam ruang belajar anak-anak kita. Nah, selanjutnya yang terakhir, ayah bunda, di dalam kita mengefektifkan pembelajaran, maka kita perlu optimalisasi memori. Bagaimana optimalisasi memori itu? Ya, yang pertama kali penting adalah kita bangun dulu mereka senang dulu. Mereka senang belajar ya, dengan menghadirkan suasana yang suasana senang dulu ketika misalnya di kelas. Biasanya seorang guru itu menyanyi-nyanyi dulu ya kalau kelas 1 ya. Kalau misalnya kelas tinggi itu bisa dengan brainstorming ya, dengan senam otak, dengan mereka menggerakkan otot-otot mereka di pagi hari ya, itu dengan bernyanyi, dengan mungkin membuat stimulasi dengan cara bertepuk dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau ayah bunda di rumah bisa dengan stimulasi yang lain sesuai dengan kreativitas bunda, itu akan membuat optimalisasi memori mereka akan menjadi optimal ya. Mereka akan menjadi meningkat ya di dalam mereka mengingat selama kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu ayah bunda, ketika kita tahu gaya belajar anak-anak kita ini, semoga harapannya adalah anak-anak kita nanti yang yang sudah kita dampingi selama ini ya bisa menjadi anak-anak yang nantinya sesuai dengan yang kita harapkan, menjadi anak-anak robbani ya, karena memang harapan kita adalah anak-anak yang memiliki tauhid yang lurus, kemudian akidah yang lurus, kemudian menjadi pewaris para nabi ya, menjadi pewaris salafus soleh, menjadi anak-anak yang gemilang di masanya, menjadi anak-anak yang memberikan penerang ya dari gelapnya zaman ya, dan menjadi pewaris semangat membara para ulama ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Karena apa ya bunda? Karena nyun sewu ya, saya ini juga menasihati diri saya sendiri, karena setiap kita orang tua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di dalam mendidik anak kita. Jadi ya, ini menasihati diri saya sendiri ya, mari kita hadirkan optimalisasi kita sebagai orang tua di dalam mendampingi putra-putri kita di rumah ya, supaya tidak terasa berat ya. Kalau kita sudah memiliki satu itu, setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya, maka ini akan menjadi ruh penggerak kita untuk kita tetap semangat, kita tetap terus berjalan ya, walaupun kondisi atau suasana yang masih seperti ini. Itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang tidak menyenang di hati ayah bunda semuanya, karena kedangkalan ilmu saya. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf, afan, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakallah untuk Ustazah Vita yang sudah tadi menyampaikan materi pada agenda kegiatan OTM pada pertemuan kali ini. Menarik ya bunda semuanya, tadi dibahas tentang gaya belajar dari yang
bisa kita tiru dari para ulama dan juga dari para tokoh-tokoh ilmuwan, banyak sekali tadi. Oke, untuk agenda atau acara berikutnya adalah penyampaian perkembangan peserta didik yang akan disampaikan oleh Ustazah Dari. Kepada beliau Ustazah Dari, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak kelas 4A, B, C, dan D. Selamat pagi juga buat Bunda yang selalu semangat mendampingi anak-anak di rumah ya. Pada kesempatan UTM hari ini, Ustazah akan menyampaikan beberapa perkembangan kalian sehubungan dengan pembelajaran selama masa pandemi ya. Meskipun melalui Zoom, insya Allah tidak akan menyurutkan semangat kami Ustadz-Ustadzah kelas 4A, B, C, D untuk selalu menyampaikan nasihat yang bermanfaat ya. Yang pertama yaitu Ustadzah akan mengingatkan tentang kedisiplinan ya. Kedisiplinan apa? Banyak sekali ternyata ya. Yang pertama yaitu tentang sholat, disiplin sholat kalian gitu. Meskipun biasanya kalau kita bertatap muka, Ustadz-Ustadzah selalu mengingatkan sholat 5 waktu ya, sholat duha jangan lupa. Nah itu tetap akan kami sampaikan melalui UTM Zoom ini untuk selalu rajin melaksanakan sholat baik wajib maupun sunnah. Kemudian yang kedua yaitu mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas hendaknya dilakukan dengan disiplin waktu. Jadi tugas kalian tidak bertumpuk-tumpuk ya. Berikutnya yaitu mengikuti tata tertib sekolah. Banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh kesiswaan, baik tentang kerapian rambut ya. Jadi kalau anak SD itu kan tidak boleh panjang rambutnya, tidak boleh gondrong. Kemudian pemakaian HP dibatasi 1 hari hanya 1 jam. Nah, banyak sekali dampak-dampak yang terjadi, tentu saja dampak buruk. Untuk pemakaian HP yang berlebihan jamnya itu akan mengganggu kesehatan anak-anak. Selain kedisiplinan, juga kesehatan. Nah, anak-anak meskipun di rumah, saya yakin ya, bahwa maemnya anak-anak, jajannya itu terkontrol. Jadi meminimalkan sakit ya, kalau selama pandemi ini. Jadi mohon untuk selalu dijaga. Jangan lupa juga olahraga ya, agar badan selalu sehat. Yang ketiga yaitu adab dan etika. Anak-anak selama masa pandemi adalah wewenang mutlak ibu dan bapak. Jadi silahkan adab dan etika untuk tetap diterapkan. Santun dalam berbicara, kemudian sopan dalam bertingkah laku. Yang terakhir yaitu informasi hasil PTS 2. Alhamdulillah, meskipun dengan melalui Google Form, hasil anak-anak dalam melaksanakan PTS 2 bisa dikatakan cukup, meskipun anak-anak tetap harus belajar. Nah, saya rasa itu saja informasi tentang perkembangan anak-anak untuk semester 2. Tetap semangat, menjaga kesehatan, dan selesaikan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustazah Dari yang sudah menyampaikan perkembangan peserta didik khususnya untuk kelas 4 paralel ABCD di semester 2 ini. Baiklah, agenda atau acara demi acara sudah terlewati, dari pembukaan, tilawah, kemudian penyampaian materi, lalu penyampaian perkembangan peserta didik sudah semua ya, ayah bunda semuanya. Menginjak acara terakhir yaitu penutupan.
Marilah kita tutup agenda program OTM via Zoom ini dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk ayah bunda yang mungkin pada kesempatan kali ini belum bisa ikut bergabung via Zoom, insya Allah nanti akan ada tayangan ulangannya di channel YouTube SDIT Cinta TV. Insya Allah kalau sudah ada linknya nanti akan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Begitu ya ayah bunda sekalian, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.